Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini kita sudah memasuki bab yang baru, yaitu bab 9 tentang bioteknologi. Apa sih itu bioteknologi? Menurut bahasa, bioteknologi berasal dari kata bios, yang artinya makhluk hidup, teknos yang artinya aplikasi atau penerapan, dan logos yang berarti ilmu. Sehingga bioteknologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang penerapan makhluk hidup melalui suatu tahapan dan proses untuk menghasilkan suatu produk guna meningkatkan kesejahteraan manusia. Ciri-ciri utama dari bioteknologi terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama, terdapat agen biologi yang berupa mikroorganisme, tumbuhan, atau hewan. Yang kedua, produk yang dihasilkan adalah hasil ekstraksi dan pemurnian. Yang ketiga, terdapat pendayagunaan secara teknologi dan industri. Bioteknologi dibagi menjadi dua macam, yaitu ada bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi yang memanfaatkan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Sedangkan bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang dilakukan melalui proses rekayasa genetika untuk memanipulasi gen dengan menggunakan alat-alat dan cara kerja yang canggih. Terdapat beberapa perbedaan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang pertama yaitu bioteknologi konvensional mulai ada sejak awal peradaban manusia, sedangkan bioteknologi modern berkembang sejak struktur dan fungsi DNA ditemukan. Yang kedua yaitu cara pemanfaatan dari bioteknologi konvensional menggunakan secara langsung hasil yang langsung diproduksi oleh mikroorganisme, sedangkan bioteknologi modern menggunakan mikroorganisme untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja genetik organisme. Yang ketiga yaitu ada peralatan dan teknologi yang digunakan. Bioteknologi konvensional menggunakan peralatan dan metode yang sederhana, sedangkan bioteknologi yang modern menggunakan peralatan yang modern dengan berbagai teknologi. Hasil dari bioteknologi konvensional sedikit terbatas dan kualitasnya belum terjamin, sedangkan bioteknologi modern banyak dalam waktu yang cepat dan kualitasnya itu standar. Contoh dari bioteknologi konvensional yaitu pembuatan tempe, tapai, tuak, roti, yogurt, keju, dan nata de coco. Sedangkan bioteknologi modern yaitu kultur jaringan, organisme transgenik hewan dari cloning, dan insulin buatan. Bidang-bidang penerapan bioteknologi yang pertama yaitu ada bidang produk makanan dan minuman. Terdapat beberapa contoh untuk produk makanannya yaitu yang pertama yaitu keju mozzarella dari mikroorganisme Streptococcus thermophilus yang terbuat dari susu sapi atau kerbau, dan masih banyak lagi contoh-contohnya seperti yogurt, sosis, roti, oncom, kecap, tauco, nata de coco. Yang kedua yaitu ada bidang industri. Terdapat beberapa mikroorganisme yang digunakan di dalam bidang industri ini yaitu ada Carinebacterium glutamicum yang bermanfaat untuk penyedap rasa atau suplemen, yaitu dari asam amino. Yang kedua ada asam cuka atau Saccharomyces baianus yang bermanfaat juga sebagai penyedap rasa, dan masih banyak beberapa lagi seperti asam sitrat, enzim selulosa, enzim laktase, enzim lipase, dan vitamin B12. Yang ketiga yaitu ada bidang kedokteran. Di bidang kedokteran contohnya yaitu ada antibiotik. Mikroorganisme yang digunakan di antibiotik ini yaitu ada Penicillium notatum atau penisilin. Yang selanjutnya ada cephalosporin, ada streptomycin, tetrasiklin, dan bacillarium, tetapi masih banyak lagi antibiotik yang lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada vaksin.
vaksin yang suka digunakan yaitu ada vaksin BCG untuk mencegah penyakit TBC, ada Kotipa untuk pencegahan kolera, tipus, paratipus, dan masih banyak lagi vaksin-vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit. Yang selanjutnya yaitu ada bidang pertanian. Mikroorganisme di bidang pertanian ini yaitu ada Bacillus thuringiensis dan Bacillus popiliae yang bermanfaat untuk bakteri penghasil racun atau bioinsektisida bagi serangga. Yang kedua ada Basulovirus yang berfungsi untuk memberantas hama tanaman budidaya. Yang selanjutnya ada Pseudomonas syringae yang bermanfaat untuk melawan pembentukan es selama musim dingin. Yang selanjutnya yaitu ada bidang pengolahan limbah. Mikroorganismenya yaitu ada Pseudomonas yang bermanfaat untuk mengurai limbah minyak. Yang kedua ada Bacillus Morphilus yang bermanfaat untuk mengurai sianida. Yang selanjutnya yaitu ada Clostridium butyrus yang bermanfaat untuk mengurai polisakarida menjadi asam asetat CO2 dan H2. Yang selanjutnya yaitu ada bidang peternakan. Mikroorganismenya yaitu ada bovine growth hormone yang bermanfaat untuk merangsang pertumbuhan hewan ternak sehingga produksi daging dan susu dapat ditingkatkan. Yang selanjutnya yaitu ada epidermal growth factor yang bermanfaat untuk hormon yang dapat mempercepat pertumbuhan rambut domba penghasil wool. Yang selanjutnya yaitu ada bidang pertambangan. Penggunaan bakteri Thiobacillus ferrhodidans dalam teknik pemisahan logam dari bijinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.